Cek cek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berawal dari DM salah satu akun yang merasa bahwa pabrik gula yang penulis ceritakan di tweet penulis sebelumnya menyerupai tempat tinggalnya semasa kanak-kanak, membuat penulis cukup terkejut karena penulis sudah mencoba mengaburkan semua clue. Sedikit shock karena akhirnya ada yang tahu. Begini isi DM-nya. Aku baca tweet horor tentang bekas pabrik gula, hantu siluman ular, rute yang Mimin ceritakan, penggambaran tempat benar-benar mirip dengan yang aku alami ketika masih menempati rumah Belanda di pabrik. Tidak disebutkannya karena disensor. Kemudian yang DM mengucapkan terima kasih kepada penulis. Makasih Min, jadi ingetin aku di masa lalu. Di sana benar-benar mengerikan. Ya, dari salam pembuka akhirnya penulis dan yang nge-DM itu saling sharing cerita ya. Dan beliau itu menceritakan ini, membuat penulis jadi teringat dengan anak kecil yang pernah hadir di dalam hidup penulis. Kaget, ternyata bukan cuma penulis yang pernah melihat bocah ini. Sampai hari ini, penulis tidak akan pernah lupa. Begini isi DM-nya. Mohon maaf jika aku terlalu pede ya, karena merasa lokasi pabrik gula dalam tweet Mr. Simpleman itu tersebut sama persis dengan lokasi pabrik yang berada di Jawa Timur yang diapit oleh sesuatu dan oleh sesuatu, tempat gereja dan oleh sesuatu berdiri sampai sekarang ini. Izinkan aku di sini yang nge-DM ya teman-teman ya. Izinkan aku untuk cerita tentang pengalamanku sewaktu tinggal di sana. Tapi sebelumnya, aku mohon maaf ya Simple Man, aku sekedar sharing, tidak ada maksud untuk mencari popularitas. Almarhum bapakku bekerja di sensor. Sebelumnya bapak kerja di bagian limbah, yang kabarnya ada anak kecil meninggal di sana. Entah itu hanya sekedar mitos, atau memang real terjadi. Tapi, bapakku sempat ketakutan karena pernah melihat seseorang minta tolong di kolam limbah tersebut. Hanya terlihat tangannya melambai-lambai dari dalam kolam. Simpleman berkata, tidak akan pernah lupa wajah bocah biadab ini terutama saat menyeringai, lalu bilang, "Mel aku ae, ake kancane nang kunu." Yang artinya seperti ini teman-teman. Ikut aku saja, banyak temannya di situ, yang merujuk pada kolam pembuangan limbah. Ya kadang dunia begitu sempit ya. Akhirnya penulis meminta izin mengulik sejarah masa lalu lebih jauh pabrik gula ini dan untunglah beliau mengizinkan. Jadi kali ini kita akan kembali ke tempat ini, tempat di mana pengalaman seseorang yang penulis kira pasti tetangga penulis, tapi kami tidak saling mengenal. Jadi apa tidak masalah malam ini kita kembali ke pabrik gula lagi untuk mengungkap sesuatu yang disebut Payangunyang, pabrik gula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Waktu itu Rini masih berusia 10 tahun. Langit mulai menggelap. Azan maghrib juga mulai terdengar sayup-sayup. Jauh dari tempat Rini sedang berdiri, ia memandang kosong ke arah lapangan tenis. Rini diam. Ia tertuju pada sebuah pohon beringin besar. Namun bukan itu saja yang sedang Rini perhatikan, melainkan tepat di tengah-tengah lapangan, Rini melihat gadis kecil yang mungkin sebaya dengan dirinya. Ia mengenakan gaun putih bersih, rambutnya panjang terurai. Ia melihat Rini tersenyum lalu melambai-lambai kepadanya. Jeda dulu ya teman-teman ya. Kalau bawain kisah dari Simpleman itu rasanya dark banget ya. Waduh, semoga kita dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai akhir nanti kita menyimak ini, kita mendapatkan manfaat yang positif. Dan yang negatif, buang jauh-jauh ya. Amin. Oke, kita lanjut. Lapangan tenis ini jarang sekali digunakan. Lokasinya ada di dalam pabrik gula. Tempat ini adalah satu dari banyak fasilitas yang diperuntukkan bagi karyawan di pabrik gula ini. Tak ada penjaga. Tak ada siapapun di sini selain dirinya dengan gadis kecil misterius itu. Rini masih tertuju kepada sosok itu. Kulitnya kuning langsat. Tingginya tak lebih dari tinggi Rini.
ia masih melambaikan tangan memanggil, mengajak Rini untuk bermain. Gadis kecil ini ragu karena kegelapan pepohonan di belakang lapangan tenis perlahan mulai menyeruak. Rini mendekat. Ia berjalan di jalan setapak penuh kerikil kecil. Ia masih melihat gadis itu tersenyum, menungguinya. Tinggal beberapa meter lagi, Rini sampai. Namun, sesaat sebelum Rini sampai di pintu kawat lapangan tenis, sesuatu menarik dirinya. Rini terkesiap. "Duk, kowe kate nandi? Gak krungu adzan ta?" Ya, ibunya memanggil Rini, yang artinya begini teman-teman dalam bahasa Indonesia. "Duk, kamu mau kemana? Gak dengar suara adzan ya?" Rini melihat ibu, menarik tangannya, membawanya menjauh dari lapangan tenis. Rini mencoba menjelaskan, namun nampaknya ibu tak butuh penjelasan. Ia menarik Rini terus menjauh. Sesaat sebelum ia benar-benar menjauh, Rini menyempatkan untuk melihat gadis kecil itu. Ia ingin mengatakan kepada ibu, ada anak lain yang belum pulang. Namun, pemandangan itu tidak akan pernah Rini lupakan seumur hidup. Karena gadis kecil misterius itu tengah merangkul kepalanya. Bapak sedang membuat kopi. Ibu ada di sampingnya mengambil lauk dan nasi. Rini masih duduk diam. Ia memandang kosong meja makan di depannya. Rini meyakinkan dirinya, apa yang baru saja dia lihat, apakah hal yang nyata? Kepala gadis itu dirangkul, sementara tangannya masih melambai-lambai. "Pak, ojo lali nggawa sentolope yo," ibunya Rini berkata sama bapaknya Rini. "Pak, jangan lupa bawa senternya ya." Bapak tersenyum mengangguk. Malam ini, Bapak bekerja shift malam. Ia salah satu karyawan yang sudah lama bekerja di pabrik gula ini. Karena masa kerja Bapak, Rini keluarga mendapatkan salah satu fasilitas yang diberikan pabrik gula ini, yaitu tempat tinggal. Rini keluarga mendapat tempat tinggal di sebuah rumah tak jauh dari gerbang selatan. Orang-orang memanggil tempat ini dengan perumahan Belanda, karena lokasi ini dulu bekas rumah orang-orang Belanda. Awalnya Bapak tak mau menerima pemberian fasilitas ini, namun lambat laun ekonomi semakin sulit. Untuk berhemat akhirnya Bapak menerima. Sebenarnya untuk karyawan biasa seperti Bapak tak diperolehkan tinggal di perumahan Belanda, karena tempat ini khusus untuk supervisor ke atas. Tapi karena rumah dinas biasa sudah penuh diambil oleh karyawan lain, Bapak akhirnya ditawari untuk menempati salah satu dari 10 rumah Belanda. Ada hal aneh yang pernah Rini dengar saat Bapak bicara dengan ibu. Katanya, teman-teman Bapak sempat melarang dan lebih baik mencari kontrakan lain, tapi tak dijelaskan apa masalahnya. Bapak sendiri saat bicara dengan ibu, raut wajahnya sedikit khawatir, namun ibu meyakinkan bahwa tak ada yang perlu ditakutkan dari tempat ini. Bapak akhirnya mengangguk, toh rumah ini jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Awalnya Rini juga tidak mengerti. Untuk anak seusianya, ia sudah bisa mencium hal ganjil. Salah satunya adalah melihat besar rumah dan segala tetek bengek perabotan di dalamnya. Seharusnya banyak karyawan yang ingin tinggal di sini, bahkan sekelas supervisor sekalipun. Tapi anehnya, 10 rumah Belanda yang tersedia hanya Rini keluarga dan seorang lagi karyawan tak dikenal yang tinggal di blok barat, cukup jauh dari rumahnya. Selebihnya rumah ini dibiarkan kosong. Hal ini cukup mengganggu bagi dirinya. Apa alasan rumah ini tak diterima? Rumah ini memiliki 3 kamar berukuran besar dengan 1 basement atas dengan anak tangga kayu. Selebihnya adalah ruang tamu dan dapur yang dipisahkan oleh koridor panjang. Selain itu, ada halaman belakang yang dipenuhi tanaman-tanaman buah seperti jambu biji dan lain sebagainya. Banyak benda-benda lama seperti kursi tamu yang terbuat dari anyaman bambu dan kayu jati dengan ukiran-ukiran, juga foto-foto tua lengkap dengan banyak wajah dari orang-orang Belanda, serta lukisan-lukisan yang nyaris membuat bulu kuduk berdiri saat memandanginya.
Semua benda itu adalah properti milik pabrik yang tidak boleh diambil tanpa seizinnya. Karena salah satu peninggalan lama saat pabrik gula ini masih di bawah naungan bangsa Belanda. Terkadang Rini merasa terganggu saat ia duduk di ruang tamu. Foto-foto itu seperti sedang memandanginya. Tak kalah dari foto-foto tua, ada lukisan-lukisan yang cukup menarik perhatian Rini. Seorang gadis Bali sedang menari yang ada di kamar miliknya. Juga lukisan seorang kakek tua memegang cerutu rokok dengan merangkul ayam jago. Lukisan ini terlihat lebih tua dari foto-foto itu. Malam ini, Rini merasa aneh. Seperti ada yang mengawasinya, namun tidak tahu apa itu. Ia hanya termangu memandang ke arah pintu putih dengan kaca. Rini berselonjor di atas ubin yang dingin. Di hadapannya terdapat buku pelajaran. Rini masih memandang kosong ke arah kaca yang menunjuk pada pemandangan halaman rumah saat sekilas kain putih terlihat melintas, melayang. Rini terkejut, namun suara ibu yang muncul dari belakang mengalihkan perhatiannya. "Rini, sinau ya. Ayo ibu bantu." Rini terdiam. Ia tak tahu apa yang baru saja ia lihat. Ibu yang menyadari gelagat aneh pada wajah anaknya, lantas berdiri lalu membuka pintu. Ia melihat ke sana kemari seperti sedang mencari sesuatu. Tak lama, ibu pergi ke dapur, lalu kembali dan menebar sesuatu seperti garam. Kemudian ibu membawa Rini masuk ke kamar. Setelahnya, ibu tak mengatakan apa-apa. Ia membantu Rini, mengajarinya dengan telaten sampai anak itu benar-benar tertidur. Ada seorang wanita sedang menari, berlenggak-lenggok dengan rambut hitam panjang. Ia mengikuti irama musik dengan sendu suara yang entah muncul dari mana. Wanita itu begitu cantik, lengkap dengan mahkota berwarna kuning merah. Sesaat Rini menikmati pertunjukannya sebelum ia melotot. Rini tersentak dari tidurnya. Ia menyibak selimut dengan keringat deras di keningnya. Ia bermimpi. Melihat wanita menari, saat Rini kemudian sadar di depan ranjangnya ada lukisan penari Bali. Rini begitu ngeri memandanginya. Lukisan itu melotot menatapnya. Wanita yang sama. Batin Rini. "Ojo metu nduk, nang kene ae, soalnya akeh dayuh teko." Ibu berkata kepada Rini. "Jangan keluar nak, di sini saja, soalnya banyak tamu sedang datang." Kalimat itu adalah kalimat yang Rini dengar sesaat sebelum terbangun. Namun, Rini terlalu takut. Ia berniat tidur di kamar ibu sampai terdengar suara di dapur. Rini melangkah dari dalam kamar. Tepat di seberang kamar adalah tempat ibu. Tapi Rini menaruh curiga pada suara di dapur. Suara yang terdengar seperti meja kayu yang ditepuk dengan tangan kosong. Apakah bapak pulang? Tanpa sadar, Rini mulai berjalan mendekatinya. Pak, pak, pak. Rini berhenti sejenak saat mendengarnya. Semakin lama semakin keras. Pak, 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 pak. Leher Rini mulai meremang. Sesuatu yang amis tiba-tiba saja tercium. Di koridor yang panjang, Rini harus melewati satu kamar lagi. Kamar kosong. Kamar yang selalu dikunci oleh ibu. Lalu mulai terdengar suara lain seperti suara menggaruk, diikuti suara melengking keras sekali sampai membuat Rini menutup telinga. Di hadapan Rini, kini ia melihat kamar kosong itu. Anehnya, malam ini daun pintu kamar itu sedikit terbuka. Apa ibu lupa menguncinya? Dari celah pintu, Rini tak bisa melihat apa-apa selain kegelapan total. Rini menarik gagang pintu lalu menutupnya, tetapi entah benar atau tidak, sesaat Rini seperti mendengar suara. Pelan sekali. Namun, Rini yakin ia mendengarnya dari balik pintu ini. Rini terdiam. Ia ragu apakah harus membuka pintu itu sebelum suara itu lagi. Tapi
Kali ini Rini merasa yakin kalau ini adalah suara terkeras yang pernah ia dengar. Sehingga tanpa sadar, Rini langsung berlari menuju ke dapur. Namun anehnya Rini tak menemukan siapapun di sana. Rini memutari meja makan, mencoba mencari sumber suara, namun ia tak menemukan apapun. Tak ada hal ganjil yang mencurigakan. Lalu dari mana sumber suara itu berasal? Saat Rini lalu melihat sesuatu. Sebuah bercak merah tua di bagian tepi. Rini mencium aroma amis itu dari sana. Rini berniat pergi saat tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Rini berhenti. Ia diam lalu memandang ke arah anak tangga kayu yang menuju ke loteng. Rupanya suara itu berasal dari sana. Rini menapak anak tangga saat dari koridor pintu kamar kosong terbuka dengan sendirinya. Rini masih diam. Ia tertuju pada celah gelap saat pintu ditarik. Rini mulai penasaran, namun ia bingung. Apakah harus ke loteng terlebih dahulu, ataukah harus ke kamar kosong itu? Setelah menunggu dan tak ada apapun, Rini akhirnya berjalan menuju ke loteng. Sebelum bunyi tersebut, Rini mendengar suara perempuan berteriak-teriak dalam bahasa yang sama, terus-menerus. Lalu diikuti barang-barang di dapur berhamburan jatuh, menimbulkan suara yang begitu keras hingga dari koridor ibu melangkah keluar memandang ke arah Rini dengan sorot mata bingung. Ibu menarik tangan Rini, menjauhkannya dari tangga kayu sebelum mulai membersihkan barang-barang yang berjatuhan sendirian. Wajah ibu tak bisa ditebak. Rini mencoba menjelaskan bahwa bukan dirinya yang membuat semua ini berantakan, namun ibu hanya diam saja. Setelahnya ia membawa Rini pergi meninggalkan dapur. Saat berjalan di koridor menuju kamar, Rini melihat kamar kosong itu sudah tertutup dengan sendirinya. Aneh. Rini tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Pagi hari, di dalam kamar ibu menceritakan hal ini kepada bapak. Rini ingin menjelaskan semua, namun ibu seperti tak ingin membicarakan apapun tentang hal ini. Di atas sepeda kumbang, Rini sudah dibonceng ibu. Bapak melambaikan tangan. Saat tepat di atas loteng dari kaca jendela yang masih menggunakan gaya klauso seperti kaca jendela di dalam gereja, Rini melihat sepasang mata mengawasinya yang berlalu pergi. Sore ini, bapak sudah melepas lukisan penari Bali membawanya ke atas loteng. Setelah Rini memohon-mohon, ibu sebenarnya menolak hal ini. Namun, Rini menantang kalau lukisan itu tak dilepas, ia mau pindah ke kamar kosong. Hal ini membuat ibu akhirnya pasrah. Namun ada yang aneh pada sikap ibu, di mana saat Rini mengatakan ia lebih baik pindah ke kamar kosong itu bila lukisan penari ini tidak dilepas, wajah ibu terlihat kaget. Ia seperti menyembunyikan sesuatu, tapi ibu tetap tak mau mengatakannya. Malam ini, setelah makan malam, Rini langsung menuju kamar bersiap untuk tidur. Tak ada lagi lukisan penari Bali di hadapannya. Satu hal yang membuat dirinya bisa tidur nyenyak malam ini. Sebelum tiba-tiba dari belakang terdengar pintu almari tua dengan ukiran-ukiran itu terbuka. Rini melihat sosok tangan kecil bersembunyi di balik tumpukan kain. Warna kulitnya putih pucat, tak seperti warna sawo matang. Rini melangkahkan satu kaki turun dari ranjang. Saat tiba-tiba sesuatu menarik kakinya ke bawah ranjang, membuat wajah gadis ini menghantam lantai tekel. Dua anak kecil lalu berlari berhamburan. Satu keluar dari dalam almari, satu dari bawah ranjang. Mereka tertawa cekikikan pergi keluar pintu, meninggalkan Rini yang mulutnya berlumuran darah. Satu gigi depannya tanggal. Rini menjerit menangis keras, tapi anehnya tak ada yang datang. Tubuh Rini kesakitan. Wajahnya masih terasa sakit sembari menangis. Rini keluar dari kamar, tapi ibu maupun bapak tak ada yang mendekat. Lalu dari ruang tamu, terdengar seseorang sedang bersenandung. Lagu campur sari. Rini mendekati sumber suara tempat seorang lelaki tua sedang merokok. Lelaki tua itu berhenti bersenandung saat Rini berdiri menatapnya. Lelaki yang tidak diketahui siapa itu memalingkan wajah
menatap ke jendela melalui kursi kayu. Satu kakinya terangkat seperti orang-orang tua pada umumnya. Di meja terdapat segelas kopi dengan asap mengepul. Rasa sakit yang Rini rasakan berubah menjadi rasa penasaran. Siapa orang ini? Apakah teman bapak? Batin Rini sembari mengawasi. Tak lama, lelaki tua itu lalu tertawa kencang. Ora usah wedi ampe aku. Sing mok wedeni iku seharusnya londo nang mburimu kuwi. Ya, bapak yang sedang merokok itu berkata kepada Rini, tak perlu takut denganku, karena yang seharusnya kau takuti itu Belanda yang ada di belakangmu itu. Rini menjerit. Di belakangnya berdiri seorang wanita menggunakan gaun kuno, tinggi, berkulit putih pucat dengan rambut kuning berbercak merah. Setengah wajahnya berlubang. Dia menyeringai kepada Rini yang berjalan mundur, tak mengerti. Rini siap pergi saat lelaki tua itu berteriak, ambune londo basin, minggat kue teko kene. Setelah mengatakan itu, wanita mengerikan itu melesat pergi. Lelaki tua itu lalu memanggil Rini, mengatakan apa yang dari tadi ia sebenarnya lihat. Tak tuduhi daya omahmu ya? Ya, bapak itu bilang kepada Rini. Aku beritahu tamu di rumahmu ya. Rini melihat jendela tepat di sana. Ia bisa melihat nyaris di segala penjuru halaman. Berdiri pocong puluhan, bahkan lebih banyak lagi. Tak hanya memenuhi rumahnya, namun memenuhi halaman rumah di sebelahnya. Saiki muleho. Rini melihat bapak ibu sudah berdiri di depan wajahnya. Melihat Rini dengan wajah khawatir. Tak hanya itu, banyak orang memenuhi tempat ini yang menggunakan seragam pabrik gula. Saat itu juga, ibu lalu mengatakan bila Rini sudah tidur hampir 2 hari 2 malam. Seorang lelaki lebih muda dari bapak lalu mengajak bicara. Ia mengatakan kalau tempat ini gak bagus untuk ditinggali dan lebih baik pergi dari sini. Lelaki muda itu juga menunjuk sesuatu tepat di koridor pintu. Rini hanya memperhatikan sementara ibu terus memeluknya. Gak kuno, onok londo wedok sing dasi pecah, goro-goro dibentuk-bentuk no bojone. Ya, kata si lelaki muda itu seperti ini. Di situ ada Belanda perempuan, kepalanya setengah pecah, gara-gara dibentur-benturkan kepalanya oleh suaminya. Lalu ia kembali melihat Rini, mendekatinya lalu melihat wajahnya. Untune petal, katanya. Nandi ki untune? Ya, giginya lepas, di mana giginya ini? Katanya seraya melihat ke lantai mencari-cari. Buat apa? Barang manusia jangan sampai diambil demit, celaka nanti, kata pemuda itu. Siang itu, beberapa orang mulai mencari di beberapa tempat, sementara Rini mengawasi. Saat seorang mau masuk ke kamar kosong, lelaki muda itu berkata, jangan ke situ, gak ada, ke tempat lain saja. Lelaki itu masuk ke kamar bapak ibu, lalu sesuatu terjadi. Di mana lelaki itu mundur dan menutup kembali pintu kamar bapak. Ia lalu masuk kembali ke kamar ini dan menemukan petal giginya diikat di dalam kain berwarna hijau. Semua orang tampak heran. Bagaimana dia bisa langsung tahu? Setelahnya, semua teman bapak pergi. Di sana, di luar pintu, Rini mendengar sesuatu. Anakmu gonae sak kamar ambek kon ojo sampai ijen yo. Soalnya pinggir kamar iku ono sing jahat. Bapak baru saja pergi karena hari ini ya shift malam. Ibu pergi ke dapur. Terdengar suara piring yang artinya ibu sedang mencuci dan menyusun piring. Rini di dalam kamar memandang lukisan lelaki tua dengan ayam jago. Siapapun yang melukis ini benar-benar luar biasa. Seakan-akan mata itu begitu hidup. Entah kenapa Rini semakin yakin. Ya, sosok lelaki tua yang ia lihat tak lain adalah kakek di dalam lukisan ini. Lalu, bagaimana hal itu bisa terjadi? Tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu kamar orang tuanya. Rini terdiam, termangu, menatapnya.
Berarti jenengan urip teng griya niku pirang tahun, Mbak? Tanya saya waktu itu. Ya, saya di sini simpleman nih. Nah, beliau hanya diam sambil menatap kosong tembok di belakang saya. Gak suwe kok Mas, sampai pabrik niku bangkrut. Nah terus, opo sing asline kedaden bengi niku Mbak? Bengi sing jenengan krungu suara dok-dok tekan lawang kamar wong tuane jenengan niku. Mbak Rini untuk pertama kalinya melihat mata saya. Kemudian dengan suara gemetar ia berkata, ya seperti itu yang tertulis ya teman-teman. Saya masih diam mencoba mencerna kalimat wanita yang sekarang sudah menikah dengan satu momongan ini. Nopo niku Mbak? Mbak Rini masih melihat mata saya lalu berkata, biar tak selesaikan dulu ceritanya, nanti jenengan akan mengerti arti kalimat itu. Karena kalimat itu masih ada dan banyak orang memilikinya, tapi lambat laun penyebutan ini mulai hilang ditelan zaman. Saya mengangguk menunggu beliau melanjutkan ceritanya. Malam itu hujan lebat turun. Seorang lelaki parubaya berlari menyusuri lumpur menuju ke gubuk kreot di samping kebun pisang. Ia lalu mengetuk pintu kayu. Dari dalam rumah terdengar suara anak perempuan. Suaranya mengelogok seperti ingin memuntahkan sesuatu dari dalam tubuhnya. Terlihat seorang perempuan membukakan pintu, sosok yang familiar bagi si lelaki. Perempuan itu menatap dengan wajah sayu. Tanpa membuang waktu, si lelaki bergegas masuk sembari bertanya. Ya apa Bu? Rini, ono kemajuan? Bagaimana Bu? Rini ada kemajuan? Si perempuan menggeleng. Lelaki itu menyusuri ruangan yang tak terlalu besar, lalu masuk ke dalam kamar. Di sana, ada seorang wanita tua renta, tubuhnya bungkuk. Melihat Rini dengan sorot mata mengibah. Sementara Rini, anak kecil ini sedang duduk bertelanjang dada dengan tubuh ditutupi oleh kain sarung. Sedari tadi ia terus memuntahkan makanan dari dalam isi perutnya. Bo Ipah, perempuan yang dikenal sebagai tukang pijit panggilan di kampung ini, yang pertama kali menawarkan diri akan membantu Rini keluar dari masalah ini. Masalah saat kejadian di malam itu ketika Rini melihat bayang-bunyang. Membuat gadis kecil ini tak berdaya hingga terjadi seperti ini. Duk, panggil Mbok Ipah pada Ibu Rini. Jupuk nolong ngobakong nang buri, Mbok tak mijeti gulune Rini meneh. Setelah menerima minyak itu, Mbok Ipah melumuri jari-jari tangannya lalu memijit Rini. Gadis itu masih diam, hanya dapat melotot, tak bisa bicara. Orang mengatakan Rini sawan. Namun apa yang dilihat oleh gadis kecil ini? Bagaimana ya bisa menjadi seperti ini? Hal itu yang membuat Bapak Ibu serta Mbok Ipah penasaran. Selama memijat leher Rini, Mbok Ipah merasa tidak enak badan. Ia berkali-kali mengelogoh memegang mulutnya. Ia merasa mual. Selain itu, apa yang ia lakukan terasa tak disukai oleh sesuatu yang sedari tadi dicari oleh beliau. Duh, rungokno sih Mbok. Ono apa? Apa sing mau delok bengi iku? Rini menoleh, melotot, melihat Mbok Ipah. Mulutnya ingin bicara, namun tak ada suara yang keluar. Tak lama muntahan kembali keluar dari dalam mulut. Mbok Ipah tidak menyerah. Ia terus memijat leher hingga punggung sampai akhirnya Mbok Ipah menyadari sesuatu. Mbok Ipah lantas menyuruh Rini membuka mulut. Di sana, ia melihatnya. Mbok Ipah meninggalkan Rini untuk berbicara dengan kedua orang tuanya. Rini hanya bisa diam, melihat. Untune sakjane wis tanggal, tapi kok isih ono. Ra mungkin iso ucul cepet ngene. Rini masih membuka mulut. Duk, untungmu iki oleh si mbok cabut ya. Rini mengangguk. Ia tidak mengerti apa hubungannya dengan gigi di dalam mulutnya. Namun, gadis kecil itu hanya bisa pasrah. Si mbok juga berkata, iki pasti loro, makanya aku njaluk tolong wong tuamu nyekel. Ibu dan bapak lalu duduk di samping Rini, menahan tangan, kaki serta tubuhnya.
Sementara Mbok Ipah meminta Rini untuk tak menutup mulutnya. Saat wanita tua itu mulai menarik dengan tangan kecil yang terlihat seperti tulang terbungkus kulit tipis. Namun meski begitu, tenaga wanita tua ini tak dapat diremehkan karena begitu ia menariknya, tubuh Rini mengejang. Kedua orang tuanya berusaha keras menahan saat kepala Rini seperti dihantam begitu keras. Rini ingin berteriak, tubuhnya tak kuat menahan rasa sakit nyeri seperti ini. Namun ia berusaha sekuat tenaga sampai akhirnya Mbok Ipah bisa menarik satu gigi yang membuat Rini terus-menerus memuntahkan darah. Gadis itu lalu menangis. Suaranya kembali sesaat sebelum akhirnya ia menceritakan kejadian malam itu saat Rini menemukan sepucuk paku yang dibeluri oleh gimbal rambut. Malam itu, Rini mendengar seseorang mengetuk pintu kamar orang tuanya. Padahal bapak shift malam, sedangkan ibu berada di dapur. Rini yang penasaran berjalan mendekat ke pintu membukanya. Sesaat, ia melihat seseorang berlari masuk ke kamar kosong, diikuti suara tertawa dari anak-anak. Rini yang sejak pertama kali datang ke rumah ini penasaran dengan isi kamar kosong itu, lalu mendekat. Dari arah dapur, Rini bisa mendengar dentingan antara suara piring. Mungkin ibu yang melakukannya. Gadis kecil ini menyentuh handle pintu mendorongnya. Di sana, di kamar itu, ia masuk. Saat itu, kegelapan menyelimuti kamar kosong itu. Rini mencari saklar setelah dia menutup pintu. Ia tak mau ibu sampai tahu bahwa dirinya ada di dalam ruangan ini. Meraba-raba dari sisi tembok, Rini mencari-cari. Saklar seharusnya ada di sisi samping pintu. Namun, Rini tak kunjung menemukannya. Tapi Rini yang bersifat keras kepala tak mau menyerah. Ia masih berjalan perlahan-lahan sembari meraba-raba sampai akhirnya ia merasakan sesuatu yang terasa dingin. Rini tercekat, merasakan dirinya seperti bersentuhan dengan jari tangan manusia. Rini menemukan saklar saat lampu di dalam rumah akhirnya menyala terang. Tapi di dalam kamar kosong itu, Rini tak menemukan apapun selain benda-benda tua berserakan yang kebanyakan ditutupi oleh kain berwarna putih, termasuk ranjang tua berdebu yang dibalut dengan tirai transparan. Aroma debu begitu menyengat. Rini mencoba melihat sekeliling. Ia berjalan menyusuri lantai di sisi ranjang kosong itu, yang tanpa sadar, jari kakinya menabrak sesuatu yang langsung berdenyut bergerak-gerak. Rini membuka benda. Apa yang ada di balik kain ini saat dirinya menemukan kursi goyang untuk anak-anak. Kayunya sudah tua, namun masih terlihat kuat. Rini merasa tempat ini seperti hidup. Badannya menggigil. Di ujung sebuah meja tua, Rini menemukan kotak korek lama dengan kotak besar panjang. Tak seperti korek pada umumnya, nampaknya korek ini adalah peninggalan lama yang tak pernah tersentuh oleh siapapun. Rini menyimpulkan bahwa kamar ini memang belum pernah dimasuki oleh siapapun. Lantas kenapa? Pertanyaan itu terus-menerus muncul di dalam kepalanya. Rini membuka kotak korek, di dalamnya batang korek terlihat masih banyak. Sesaat ketika Rini mendengar sesuatu mengetuk di balik almari tua kayu jati dengan ukiran khas Jawa, Rini mendengar suara anak perempuan menangis. Saat itu tiba-tiba lampu di dalam kamar mendadak mati. Rini yang gelagapan lantas beringsut mencoba berjalan menuju saklar, tapi anehnya Rini tak dapat menyalakan. Meski ia sudah menekan saklar itu berkali-kali, Rini tersentak ketika dia merasakan sesuatu mengenakan pakaian putih. Rini tersentak ketika dia merasakan sesuatu mengenakan pakaian putih melayang melintasi punggungnya. Rini merasa ia tak sendiri. Suasana di dalam kamar mendadak menjadi dingin, sunyi, senyap. Rini bisa merasakan bahwa dia tak lagi sendirian di dalam kamar ini. Tapi Rini sendiri tidak tahu siapa dan di mana dirinya diawasi. Tak lama, Rini dengan ketakutan yang menyelimuti dirinya mulai berjalan menuju pintu. Rini menarik handle pintu, tapi aneh. Pintu tak mau terbuka. Dan perlahan Rini merasakan kain putih yang menutupi sebagian benda di dalam kamar ini seperti ditarik sehingga kain-kain putih itu berjatuhan. Rini bisa melihat dengan jelas sesuatu sedang mencoba menunjukkan eksistensinya.
Rini membuka kotak korek, menyalakan sebatang untuk membuat api, agar setidaknya ada cahaya yang menyinari kegelapan itu. Di balik kain transparan yang menyelimuti ranjang, Rini melihat dua anak laki-laki kecil sedang duduk bersila saling menepuk tangan sambil bernyanyi dengan bahasa yang sama sekali Rini tak kenali. Mereka terlihat begitu riang. Rini yang mulai gemetar ketakutan mencoba melihat lebih dekat. Ia menyusuri lantai, memutari ranjang sampai ke sisi lain. Namun, lagi-lagi keanehan terjadi karena dua anak kecil yang sempat Rini lihat menghilang. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara almari terbuka. Suaranya begitu keras, menimbulkan nada berkeriak yang panjang. Rini dari tadi penasaran apa yang ada di dalam almari ini sebenarnya. Dengan sebatang korek dan api yang bergoyang, Rini mendekat ke benda tua itu. Di sana, Rini menemukan baju-baju kuno tergantung di atas batang kayu. Tak ada apapun kecuali hal itu. Rini menengkuk menoleh ke samping. Dia menemukan sesuatu. Guratan dari kayu yang diukir. Rini meraba, merasakan, sampai akhirnya ia sadar bahwa guratan ini dibuat dari kuku jari. Sebenarnya ada yang lebih mengganggu dari sekedar menemukan kuku jari di bagian kayu jati almari, yaitu di belakang Rini. Ia merasa ada dua anak lelaki yang dari tadi bisa ia rasakan kehadirannya, sedang berdiri sejajar memandangi Rini. Namun saat Rini menoleh, ia tak menemukan mereka. Sebatang korek itu telah habis dilahap api. Rini menyalakan sebatang lagi saat meringkuk merangkak berjalan di sudut almari di bawah beberapa gantungan baju sebelum sesuatu tiba-tiba berhembus. Rini bisa merasakan sesuatu meniup batang korek api miliknya. Rini menyalakan sebatang korek lagi, namun lagi-lagi sesuatu meniupnya kembali, membuat Rini kembali diselimuti kegelapan. Hal ini terus-menerus terjadi sampai terdengar suara menangis di ujung almari. Rini tercekat mundur sebelum pintu almari tertutup, lalu mengurung dirinya. Rini mencoba mendorong-dorong pintu almari, namun tenaganya tak cukup. Dari celah-celah pintu, Rini melihat sepasang kaki berdiri dengan sepatu hitam kulit berkaos kaki putih panjang, tepat ada di sana. Tak beberapa lama, wajah anak lelaki menunduk melihat wajah Rini tanpa bola mata. Rini terseok melangkah mundur. Ia menjauh dari celah almari tanpa ia sadari, ia merangkak sampai di ujung dan menemukan sesuatu. Sebuah paku yang menancap di bagian dalam almari, terbungkus oleh sesuatu yang berserabut, menyerupai potongan rambut panjang. Rini mengambil benda itu. Saat itulah, Rini baru saja menyadari ada yang sedang duduk meringkuk tepat di belakangnya. Rini menoleh. Ia tak bisa mundur. Lalu dengan keberanian yang tinggal tak seberapa, ia menyalakan sebatang korek, dan disitulah Rini melihat seorang gadis Belanda dengan separuh kepala terpotong. Sosok itu menggelinjang melotot melihat Rini yang kepalang takut. Tak lama, ia lalu merangkak mundur. Saat itu Rini menyadari bahwa sosok itu seperti ingin menunjukkan sesuatu. Rini terlihat bingung. Apakah ia harus mengikuti atau selesai sampai di sini? Rini melangkah keluar dari dalam almari. Ia melihat sosok itu baru saja melintas keluar dari dalam kamar. Pintu itu adalah pintu yang dari tadi tak dapat dibuka oleh Rini. Ia mengikuti. Dengan selangkah demi selangkah, Rini merasa asing. Rumah ini sama, tapi terasa berbeda. Sebuah jam tua terpajang di dekat sekat antara dapur dan lorong. Sesuatu yang tak Rini lihat saat tinggal di rumah ini sebelum Rini melewati benda tua namun terawat. Ia dikejutkan oleh jeritan memekikan telinga dari arah dapur, tempat seharusnya ibu berada. Rini tergopoh berlari mencari tahu, namun dirinya dibuat mematung saat melihat seseorang lelaki tinggi putih pucat sedang mencengkeram leher seorang wanita, dan anak perempuan dari belakang tempat mereka duduk
membenturkan wajah mereka ke atas piring yang dipenuhi oleh makanan. Lelaki asing itu berbicara menyentak dengan kalimat yang tak Rini mengerti. Sementara di depannya, sepasang anak kembar sedang duduk melahap makanan dari garpu di tangannya. Rini terseok tak mengerti sama sekali. Tak beberapa lama, teriak riuh terdengar dari luar rumah. Riuh suara dari orang yang sama sekali tak tahu dari mana datangnya. Wanita itu lalu mencoba melepaskan cengkraman si lelaki tinggi sebelum lelaki itu menghantamkan kepala wanita itu di sudut meja yang dibuat dari bahan kayu jati itu, menghantam tepat batok kepalanya. Si anak perempuan lari terseok-seok, ingin masuk. Ia masuk ke dalam kamar. Sebelum Rini tahu apa yang terjadi, matanya terpaku melihat ke arah dua anak kembar, tempat di mana si lelaki jangkung itu memiting kepalanya. Lalu mengejar menuju ke kamar kosong. Saat itu aja Rini tercekat karena si lelaki jangkung lalu melihat ke arahnya. Dobrakan pintu. Si lelaki jangkung melesat masuk dengan memikul senapan laras panjang. Ia lalu meringkuk menendang-nendang pintu almari tempat di mana Rini yakin anak perempuan itu bersembunyi. Tak mau menyerah. Dengan tenaga manusia dewasa, ia berhasil membuka paksa lalu merongrong. Terdengar suara hantaman benda keras dan jeritan memekikan. Rini tak melihat langsung kejadian itu. Namun, ia bisa mendengar tangisan memilukan. Teriakan penyiksaan sebelum si lelaki jangkung keluar. Ia sekarang menuju ke atap rumah. Rini terseok ketakutan. Namun, ia masih merasa penasaran. Di ujung bagian atap tempat gudang lama rumah ini berada, si lelaki jangkung berteriak di sana, menunjuk-nunjuk apa yang ada di bawahnya dengan bahasa yang aneh, sebelum menembak kepalanya sendiri. Rini mendekat dan ia bisa melihat kerumunan orang, semuanya nyaris tanpa kepala. Rini bergerak mundur sebelum menabrak sesuatu dan ia melihat seseorang perempuan dengan gaun Bali memeluk dirinya. Bo Ipah mengangguk lalu meminta dua lukisan itu, si penari Bali dan kakek dengan ayam jago. Namun bapak menolak karena bagi dirinya ada hubungan sesuatu yang tak bisa ia jawab dengan lukisan ayam jago. Saat itulah Mbok Ipah menjelaskan tentang payang kunyang. Payang kunyang adalah suatu benda mati yang diikuti atau dirasuki oleh jin, sejenisnya yang mendekam, mengawasi dan hidup di sana. Lukisan itu memiliki sejarahnya. Ia mengintai keluarga ini, namun yang lebih mengerikan adalah rumah itu adalah payang kunyang bagi orang Belanda yang tinggal di sana sebelumnya. Kejadian ini akan berulang-ulang terjadi, apalagi bagi manusia yang tidak sadar akan hal ini. Ia akan terus diganggu, terus dipertontonkan pada sesuatu yang bila akal sehat tak bisa menerimanya, bisa membuat gila seperti apa yang hampir saja terjadi pada Rini. Kemudian Simpleman bertanya kepada Mbak Rini, Mbaknya benar-benar merasa melihat hal itu? Mbaknya benar-benar merasa melihat hal itu atau bagaimana, Mbak? Ia tampak berpikir bingung apakah ia melihat dalam lamunan, apakah kejadian itu terjadi sebelumnya. Namun Mbak Rini kemudian bersumpah. Ia melihat rentetan itu di depan kedua matanya sendiri. Begitu kata Mbak Rini. Kemudian Simpleman berkata, saya hanya diam, lalu setuju untuk membagikan cerita ini. Saya sendiri dulu pernah mendengar bahwa tahun sebelum kemerdekaan orang-orang pribumi pernah menyerbu tempat pabrik gula ini berbekal membawa arit atau sabit, kemudian pacul, dan benda-benda lain untuk mengusir orang-orang Belanda. Namun cerita itu hanya diceritakan turun-temurun. Soal kebenaran akan kejadian itu masih dipertanyakan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan orang-orang Belanda itu? Tak ada yang tahu. Lalu saya mendapatkan pesan ini dari seseorang yang lain. Rupanya setiap rumah Belanda di pabrik gula memiliki ceritanya sendiri-sendiri. Dan ini adalah salah satu dari cerita perih yang pernah terjadi. Bahkan ada seorang kuli yang terlibat penghancuran rumah-rumah ini pernah membawa pulang sebuah foto keluarga orang Belanda yang setiap malam melototi dirinya, terkadang menyeringai kepada dirinya. Ya, itu masih satu rumah, belum rumah Belanda di sebelahnya. Setiap rumah Belanda memiliki ceritanya sendiri-sendiri. Sampai jumpa.
sekian cerita dari Simple Man ini. Beliau akan menjelaskan atau menceritakan kembali Rumah Belanda yang lain dengan ceritanya sendiri-sendiri yang lain juga. Oke, saya pamit undur diri. Apresiasi setinggi-tingginya kepada Mbak Rini dan Simple Man yang telah menuliskan cerita dari Mbak Rini sedetail ini dan luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.